Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan terus menyatakan kasih-Nya lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih menikmati kebaikan Tuhan. Mengawali setiap kegiatan kami hari ini ya Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan kami untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami siap mendengar, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adakah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Tetapi sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murka. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita diberikan satu tema, jadilah tanah yang baik. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, kisah ini berisi perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 4 menjelaskan bahwa ada begitu banyak orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mendengarkan dan berjumpa dengan Yesus. Kendati demikian, Lukas tidak menceritakan secara detail motivasi mereka. Tampaknya alasan mereka mendatangi Yesus memang tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Namun menariknya Bapak Ibu bahwa melalui perumpamaan Yesus relevan dengan kekaburan dan ragam motivasi mereka.
Ia menyasar seluruh pendengarnya saat itu terkait cara mereka menerima firman yang disampaikannya. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur sudah lazim bagi kita. Pada ayat yang ke-15 sampai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, dengan jelas Yesus menguraikan makna objek dalam perumpamaan tersebut. Isinya tentang 4 cara berbeda menerima firman Allah yang mereka dengar. Di balik perbedaan itu, ada satu kesamaan yang menarik. Dari 4 cara tersebut, semuanya memerlukan proses entah berujung pada kematian atau pada kehidupan. Jelaslah bahwa cara keempat yaitu mendengar firman dan menyimpannya dalam hati, merupakan cara yang paling dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, sulit memastikan siapa yang menerimanya dengan baik firman yang ditabur. Mesti begitu, terlepas saat ini kita masih dalam tanda kutip pinggir jalan, tanah berbatu, atau semak duri. Tugas kita adalah menjadi tanah yang baik agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah. Memang proses penggarapannya tidak mudah. Banyak tantangan yang dapat mengganggu dan mempersulit prosesnya. Namun keberhasilannya pasti akan membawa sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah, proses penggarapan tidak pernah selesai selama kita masih hidup kini dan di sini. Jangan terlena dan berhenti menggarap karena kita tidak kembali menjadi semak duri atau tanah berbatu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah tekun dan sabarlah menanti saat menuai tiba. Selamat mengusahakan tanah yang baik. Kita percaya bahwa ketika kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan juga memberikan kita jalan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri ketika ada hal yang baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan untuk terus diberkati oleh Tuhan. Sebagai penopang dalam kehidupan ini, bahkan kami tidak akan pernah terlena, karena kami percaya janji Tuhan itu sungguh sempurna. Ya Bapa di sorga, hari ini kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita melalui pertambahan usia. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidupnya. Biarlah dari dalamnya ya Tuhan, nama-Mu mereka senantiasa puji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka, biarlah mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Kami terus pertaruhkan ke dalam tangan penguasaan Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu ya Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluarnya dan sanggup memberikan jalan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa kami dalam kerajaan sorga,
Seluruh aktivitas kami saat ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati kami semua. Ini doa kami, permohonan kami, harapan yang terus kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita semua. Amin.